Tangan kanannya terlalu tinggi tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zabian dengan NIM C14012311117. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum-praktikum pada pada bagian UAS ini, yaitu yang pertama ada hipofisasi dan induksi pemijahan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, hormon itu berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi tubuh pada hewan. Nah, hormon yang paling dikenal tuh hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, ada hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Terus berdasarkan tempat kerjanya sendiri, hormon itu dibagi menjadi dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum itu merupakan zat kimia organik dibuat oleh kelenjar endokrin dan dihasilkan oleh sel yang normal dan sehat. Sedangkan hormon lokal yang disekresikan di ujung dan bekerjanya di situ atau di sel tetangga. Nah, berdasarkan asal pembentukannya, hormon dibagi menjadi hormon steroid dan hormon protein. Hormon bekerja secara cepat. Nah, cara kerjanya sendiri itu hormon itu mempengaruhi semua sel sensitif termasuk sel reproduksi. Nah, salah satu organ yang menghasilkan hormon reproduksi ini sendiri yaitu adalah kelenjar hipofisa pada ikan. Kelenjar hipofisa atau pituitary gland ini terletak di bagian otak sebelah depan yang dilindungi oleh suatu lekukan tulang pada lantai otak yang disebut sella turcica. Terbentuk agak membulat berwarna putih, ukuran kecil dengan berat sekitar 2-3 mg. Kelenjar hipofisa sendiri adalah kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon, antara lain kayak hormon yang bekerja terhadap kelenjar kelamin jantan atau testes maupun kelenjar kelamin betina. Kelenjar hipofisa sendiri terletak di sebelah bawah bagian depan otak besar, sehingga jika bagian otak ini diangkat maka kelenjar ini akan tertinggal. Kelenjar hipofisa sendiri menghasilkan berbagai macam hormon yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Hormon-hormon yang disekresikan antara lain kayak growth hormone atau hormon pertumbuhan, ada adrenocorticotropic hormone, gonadotropin hormon, sama yang terdiri dari follicle stimulating hormone yang fungsi dalam proses phytogenesis, dan luteinizing hormon yang berperan dalam pematangan akhir, serta hormon lainnya seperti tirotropin, prolaktin, dan lenover stimulating hormone. Nah, proses hipofisasi ini sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk mengembangbiakan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi yang umumnya itu tidak dapat berkembang biak secara alami dalam lingkungan terbatas. Proses ini tuh dilakukan dengan cara merangsang ikan menggunakan hormon hipofisas atau hipofisis dari sebagai alternatifnya guna mendorong pelepasan telur dan sperma, sehingga memungkinkan terjadinya pemijahan secara terkendali di dalam sistem penangkaran. Nah, biasanya untuk hipofisasi ini sendiri tuh diantarkannya dengan cara injeksi. Nah, teknik injeksi sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama ada intramuskular, intraperitoneal, terus ada intrakranial dan intravena. Untuk intramuskular sendiri itu dia dari otot untuk penyuntikannya. Terus intraperitoneal itu dia dari rongga perut, sedangkan kranial itu dari otak, dan vena itu dari pembuluh darah. Rangka kerjanya sendiri itu dia kepala ikan dibedah menggunakan pisau jagang tajam. Terus lemak yang menyelupi otak dibuang dengan bantuan kapas. Saraf penciuman non optik kemudian dipotong. Setelah itu dilakukan pemindahan. Kelenjar dapat terbawa bersama otak atau tetap berada di dasar rongga otak yang seringkali tertutupi oleh membran. Nah, makanya harus hati-hati. Setelah dikumpulkan segala macamnya, kelenjar itu langsung disimpan dalam alkohol absolut di dalam botol steril. Selanjutnya kita masuk ke praktikum seks reversal. Di sini tuh seks reversal sendiri merupakan suatu teknik untuk mengubah jenis kelamin secara buatan dari ikan jantan menjadi betina atau sebaliknya. Nah,
Kalau misalkan seks reversal ini tuh dia teknik pembalikan jenis kelamin pada saat diferensiasi kelamin, itu pada saat otak dan embrio masih berada pada keadaan bipotensial dalam pembentukan kelamin secara fenotip. Salah satu teknik seks reversal adalah dengan memberikan hormon steroid pada fase labil kelamin. Pada beberapa spesies ikan jenis Teleostei gonokoristik, fisiologis kelamin dapat dengan mudah dimanipulasi melalui pemberian hormon steroid. Nah, faktor yang memengaruhi penggunaan hormon ini pada manipulasi kelamin itu kayak jenis umur atau jenis ikannya juga, umur ikannya. Terus ada dosis hormon, lama waktu, dan cara pemberian hormonnya serta lingkungannya tempat pemberian hormon dilakukan. Nah, selain dengan pemberian hormon kayak hormon steroid gitu, nah diferensi kelamin juga dipengaruhi oleh ekspresi dari gen yang menghasilkan enzim aromatase. Aromatase sendiri merupakan enzim sitokrom P450 yang mengkatalisis perubahan dari androgen menjadi estrogen. Nah, aktivitas enzim aromatase ini tuh terbatas pada daerah dengan target estradiol dan emang berfungsi untuk mengatur jenis kelamin, reproduksi, dan tingkah laku. Terus ada dua bentuk gen aromatase pada ikan, yaitu aromatase otak dan aromatase ovari. Aromatase otak sendiri berperan sebagai pengatur perilaku seks spesifik pada mamalia dan burung. Sedangkan juga mengatur reproduksi pada ikan. Terus kalau misalkan aktivitas enzim aromatase pada otak Teleostei itu dia 100-1000 kali lebih tinggi dibanding pada mamalia. Nah, aktivitas enzim aromatase ovari kurang dari 1/10 kali aktivitas enzim aromatase otak. Nah, pada beberapa spesies gitu ya, penghambatan aromatase itu dia menyebabkan pengaruh maskulinisasi sama seperti pengaruh androgen. Kayak pada ikan salmon, penambahan aromatase inhibitor jenis imidazol misalkan mampu menghasilkan jantan fungsional sebesar 20% melalui perendaman telur selama 2 jam dengan dosis 10 mg per liter. Terus kayak ada juga nih contohnya kayak ikan nilam, kayak dia tuh perendaman telurnya selama 4 jam dengan dosis 45 mg per liter. Nah, pada praktikum kali ini tuh dia langkah kerja seks reversal ini sendiri tuh dia kayak benih ikan nila yang emang berumur 7-10 hari ditimbang dulu. Terus pakan yang akan digunakan juga ditimbang sesuai dengan dosis yang udah ditentuin. Hormon aromatasenya juga digunakan untuk metode seks reversal sistem oral, ditimbang berdasarkan berat biomasa ikan. Terus pakan dicampur ke dalam hormon yang telah diencerkan dengan alkohol, dan pakan juga diaduk sampai merata dengan hormon. Setelah itu diangin-anginkan gitu ya biar kering. Nah, pakan diberikan setiap hari dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari. Flash boleh nggak? Ini nggak lihat nih, hitam semua di jam. Anjir, cahaya ilahi, Cok. Nggak tahu. Gue gak videoin. Ini dapat kita. Emang segini ya? Anjir banget. Request iya. Apa jangan-jangan ini ya? Bukan ya? Yang gimana sih, Mai? Yang bentuknya tuh pangkal kepala ya. agak Kan di atas kok boleh megang. kan di atas itu. Iya. Ini nggak sih anjir? Curiga deh gue. Apa ini usus ya? Khusus gak sih, Cok? Si gelembungnya Hijau kan yang hijau ini kan? Lihat. gue gak tahu ya itu apaan ya. Itu ya. Tuh ya, nomor enam kan? Tuh, ini apa sih? Hitam. Karena itunya pecah, empedunya. Tisu dia. Buset tisunya. Oh, di sana sisi. Ngapain anjir? Tadi kan
Nah, praktikum yang ke-12 yaitu tentang reservasi dan pengecekan kualitas sperma. Nah, pengawetan atau penyimpanan sperma ini tuh dia bertujuan untuk mempermudah proses pemurnian dari persilangan antar ras ikan, serta juga mempercepat program introduksi dan domestikasi ikan liar yang dianggap potensial untuk budidaya atau yang dibudidayakan lah. Terus tujuan lainnya juga dia mencakup pengendalian keterbatasan ketersediaan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan meskipun kematangan gonad antara induk jantan dan betina tuh dia nggak bersamaan gitu istilahnya. Terus juga menyediakan cadangan genetik, mendukung program pemulihan ikan, mempermudah distribusi dan pengangkutan sperma dalam jumlah besar ke berbagai wilayah, serta juga memungkinkan produk benih sepanjang tahun. Nah, proses pembuahan sendiri itu terjadi saat spermatozoa masuk ke dalam telur melalui lubang mikrofil yang terdapat pada korion. Tetapi juga spermatozoa juga mempunyai kesamaan yang sama untuk membuat satu telur. Telur dan sperma yang baru dikeluarkan dari tubuh induk mengeluarkan zat kimia yang berguna dalam proses pembuahan. Nah, antioksidan sendiri juga berperan penting dalam pengawetан sperma gitu, dalam menekan aktivitas si radikal bebasnya, sehingga dapat mencegah kerusakan pada spermatozoa dan menjaga kualitasnya. Nah, antioksidan ini sendiri itu diperoleh dari luar atau eksogen, juga berkontribusi dalam mempertahankan mutu spermatozoa. Salah satu faktor penting yang memang mempengaruhi kualitas spermatozoa itu adalah bahan pengencernya. Komposisi dalam bahan pengencer harus mampu menunjang kebutuhan dan fungsi fisiologis spermatozoa agar kualitasnya itu tetap terjaga selama masa penyimpanan. Nah, media pengencer juga harus memenuhi beberapa kriteria kayak mengandung nutrisi yang dibutuhkan spermatozoa dalam penyimpanannya, terus tidak bersifat toksik juga, memiliki kemampuan sebagai larutan penyangga atau buffer juga. Terus yang terakhir tuh dia mendukung gerakan progresif spermatozoa dan mampu melindungi dari stres akibat surut. Nah, untuk langkah kerja yang kami lakukan itu sendiri, yang pertama coba sperma segar tuh ditampung secara aseptik dulu dari jantan, terus dicampurkan dengan larutan fisiologis yang dengan rasio itu 1:2 hingga 1:10 misalnya 1 ml sperma dicampur dengan 9 ml larutan rasio, maka perbandingan itu kan 1:10 ya. Terus sperma disimpan pada suhu dingin juga plus minus 4 derajat Celcius selama 24-72 jam tergantung spesies ikan. Terus ada pengujian-pengujian lainnya kayak pengujian fertilitas dilakukan setiap 24 jam selama penyimpanan. Nah, terus juga ada uji fertilitas yang tadi saya sebutkan. Terus ada juga viabilitas sperma, dimana ini tuh untuk membedakan spermatozoa yang hidup dan mati. Terus ada yang terakhir tuh ada penghitungan kepadatan sperma. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clair obscur, noir et opaque, tu trouveras sans elle. Clair obscur, trouble de rature, courbera et faire. Clair obscur, noir et opaque, tu trouveras sans elle. Tadi diputar ke